Oke, tapi di saya Apa? Nggih, dalam bunyi. gaung. Saya sendiri suaranya menggaung. Nggih. Nggak tahu kenapa ini. Sebentar. Oke, kita coba ya. Nggih, boleh boleh. Kita mulai. Chef dulu bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi atau siang hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu kembali dalam kegiatan ngaji kitab lingkungan karangan Syekh Ali Jum'ah. Semoga aktivitas kita pada siang ataupun pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih yang ilmunya nanti bisa kita amalkan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita baca Al-Fatihah dulu seperti biasa. Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang tua kita, guru-guru kita, baik yang sudah mendahului ataupun yang masih hidup. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya muallif hadal kitab Syekh Ali Jum'ah, nafa'ihi wa bihi fid dharain wa ala kulli sholihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah. Ya, kena Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan antara manusia dengan bumi yang digambarkan oleh Syekh Ali Jum'ah sebagai hubungan yang sangat erat, tidak bisa terpisahkan karena sumber kehidupan kita sendiri, keberlangsungan kehidupan manusia itu sangat berhubungan atau sangat bergantung pada bumi itu sendiri. Beliau kemudian menukil beberapa ayat dan hadis, ayat-ayat yang menjelaskan, ada dua ayat ya yang beliau nukil. Ayat-ayat itu menggambarkan imajinasi maternal atau gambaran bahwa bumi itu adalah ibu bagi manusia. Kita memang dilahirkan dari perut ibu kita, tapi seluruh manusia dilahirkan dari bumi. Kira-kira begitu. Ini salah satunya ayat Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari bumilah, khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Kemudian kepada bumi kalian dikembalikan, dan dari bumi juga kalian akan dibangkitkan suatu saat nanti. Jadi memang kita dilahirkan dari perut ibu biologis kita, tapi tentu kita sebagai manusia tidak akan bisa berkembang bahkan sejak awal proses pembenihan ya, pertemuan antara sel telur dengan sperma itu tidak akan terjadi kalau keduanya tidak ada baik, tidak benar-benar ternutrisi dengan baik. Ketika kondisi ayah dan ibu tidak baik. Nah, kondisi keduanya sangat bergantung pada apa yang masuk dalam perut mereka, apa yang mereka makan. Apa yang mereka makan semuanya berasal dari bumi. Jadi gambaran maternal image ini dalam Al-Qur'an ya secara implisit menggambarkan hubungan yang erat antara kita dengan bumi. Kemudian Syekh Ali Jum'ah juga menjelaskan satu hadis riwayat Tobroni, meskipun hadis ini doaif ya, ditakhrijnya sebagai hadis doaif, tapi di situ Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan tahaffazu 'alal ardi fa innaha ummukum. Jagalah bumi itu, sesungguhnya bumi itu adalah ibu kalian. Ini secara eksplisit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa
bumi itu adalah ibu. Fa innaha ummukum. Sesungguhnya bumi ini adalah ibu kalian. Ini eksplisit. Kalau di ayat-ayat Al-Quran tidak ada ayat yang eksplisit menjelaskan bahwa bumi itu adalah ibunya manusia. Tapi ada gambaran apa namanya maternal image tadi. Kita diciptakan dari bumi, kemudian akan kembali ke bumi dan akan dibangkitkan dari bumi. Sementara hadis ini secara eksplisit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atau menyuruh ya, memerintahkan kita semua untuk menjaga, menghormati, menjaga bumi kita, bumi ini, karena bumi itu adalah ibu bagi kita semua. Nah, kemudian ada juga riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ruqyah ya proses pengobatan itu juga menggunakan debu ya debu yang ada di bumi. Di situ karena ada apa namanya hubungan yang erat antara bumi dengan manusia. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, kita selesaikan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Baydawi qad syahidat al-mabahithu tibbiyatu ala anna lirriki mudkhalan fin nudji wa ta'dilil mizaj. Wa turabul watani lahu ta'thirun fi hifdzil mizaji wa daf'id darar. Waqala dan berkata Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi, qad syahidat al-mabahith at-tibbiyah, qad syahidat telah membuktikan atau terbukti al-mabahith at-tibbiyah, penelitian-penelitian medis, ala anna bahwasannya liriki ialah bagi ludah, air ludah ya, rik itu cairan yang keluar dari tubuh kita, ludah, liriki mudkhalan fin nudji wa ta'dilil mizaj, bahwasannya ludah itu punya peran, mudkhal itu peran ya, fin nudji dalam nudjon itu sebetulnya matang ya, jadi buah mangga kalau matang itu disebut nadij. Fin nudji artinya dalam proses pertumbuhan, atau kita ingin tahu kondisi seseorang. Mizaj ini juga kondisi psikologis, kondisi mood ya, itu bisa diketahui dari kita bisa menelitinya melalui air liur. Jadi kalau misalnya kita misalnya mau tes kesehatan, biasanya kan menggunakan air seni, kemudian juga menggunakan darah gitu ya, dari cairan-cairan itu tadi ya, baik air seni maupun darah, kemudian dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar gula dalam tubuh, kadar endokrin, kemudian dan macam-macamnya. Nah, bisa juga menurut Syekh Ali Jum'ah, dalam penelitian-penelitian medis sudah dibuktikan bahwa air ludah itu bisa menjadi indikator kesehatan psikis seseorang. Wa turabul watani lahu ta'thirun fi hifdzil mizaj wa daf'id darar. Wa turabul watan, dan debu dari tempat, waton itu negara, artinya tempat kelahiran kita. Debu atau tanah dari tempat lahir kita. Jadi kalau saya misalnya saya lahir di Lumajang, maka kalau orang Jawa kemudian ari-arinya ditanam di situ, ya di ari-ari saya ditanam di Lumajang. Ini kan ada hubungan yang erat antara saya dengan ari-ari itu, atau ada hubungan erat antara saya dengan Lumajang tempat lahir saya. Nah, turabul waton, tanah tempat kelahiran kita, lahu ta'tsirun, punya pengaruh fi hifdzil mizaj wa daf'id darar, untuk punya pengaruh terhadap kondisi atau kesehatan psikologi seseorang, wa daf'id darar, dan untuk daf'ud darar itu menolak keburukan. Artinya apa? Kadang kita kalau misalnya teman-teman yang sedang di Belanda misalnya, ini kan merasa kangen terhadap kampung halaman, ada kenangan-kenangan masa lalu, di masa kecil kita lahir di mana, pingin rasanya pulang. Nah, ini keterikatan tadi itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kesehatan psikologi seseorang dengan tanah kelahirannya. Maka bisa jadi ada orang yang misalnya sedang merantau kok sakit-sakitan, kemudian udah ikhtiar sana sini nggak sembuh-sembuh.
ternyata kangen pingin pulang. Kalau dalam konteks misalnya yang lebih dekat, anak-anak nyantri gitu ya, sedang di pesantren. Ini kebetulan saya sedang di pesantren anak saya. Itu kangen sakit-sakitan, misalnya sakit aja 1-2 bulan pertama kok sakit, ternyata dibawa pulang sembuh, nggak ada penyakitnya gitu ya. Atau misalnya kita yang sama-sama di Indonesia, kita asalnya dari mana? Saya asal dari Jawa Timur, tapi kemudian tinggal di Semarang misalnya. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita benar-benar ingin pulang. Itu adalah Turobul Waton, tanah tempat kelahiran kita. Itu punya pengaruh yang cukup kuat terhadap kesehatan psikologis seseorang. Faqad dzakaru annahu yanbaghi lil musafiri an yastashiba turaba ardihi in ajaza an istishabi ma'iha. Faqad dzakaru disebutkan katanya, ya ini memang katanya. Artinya katanya-katanya ini sebetulnya punya dasar. Dasarnya apa? Hadis yang tadi. Jadi hadis tentang bahwa bumi ini adalah ibu kalian. Kita ini semua lahir dari bumi seperti ayat yang ada di atas ya, yang sudah saya baca salah satunya tadi, yang sudah disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa apa namanya, bumi ini adalah ibu bagi manusia karena kita dilahirkan, semua dilahirkan dari bumi, meskipun tidak secara langsung, tapi nutrisi yang kita makan itu semuanya dari bumi. Jadi sejak proses pembuahan manusia itu sangat bergantung pada nutrien yang semuanya berasal dari bumi sampai pertumbuhan kita. Kasus-kasus stunting misalnya, kekurangan gizi dan seterusnya itu karena kurangnya nutrien yang baik yang dihasilkan dari bumi yang terserap oleh tubuh manusia secara langsung. Oleh karena itu kalau di Indonesia misalnya sekarang ini sedang apa namanya, banyak sekali anak-anak kecil yang terkena penyakit berat ya, penyakit degeneratif, baik itu ginjal misalnya, kemudian gula, padahal masih usia sangat sangat dini, masih anak usia SD, SMP. Itu banyak sekali orang yang kemudian harus cuci darah karena ginjal atau harus meminum obat-obat diabetes seumur hidup. Itu kenapa? Karena nutrisi langsung atau makanan raw foodnya nggak mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan adalah ultra processed food. Jadi makanan-makanan yang diproses secara berlebihan gitu ya, yang dikemas sesuai dengan kesenangan atau sesuai dengan keinginan lidah-lidah anak-anak muda sekarang, itu sebetulnya sangat berbahaya. Nah, ini karena nutrisi secara langsung yang sangat sehat, segar itu dari bumi itu nggak mereka dapatkan. Nah, dari hadis, dari ayat yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah ini, kemudian muncul ungkapan, ya. Ada ungkapan bahwa Fakot Zakaru, katanya ini ada banyak orang yang menjelaskan bahwa annahu yang bagi lil musafiri, annahu sesungguhnya sya'an yang bagi hendaknya lil musafiri bagi orang yang mau bepergian, hendaknya dia apa? Anjasas hibatu roba ardi, membawa debu atau tanah itu dari rumah asal dia tinggal atau rumah tempat dia dilahirkan. In ajaza an istishabi ma'iha, kalau nggak memungkinkan membawa airnya. Saya pernah mengalami ini ketika saya punya anak pertama saya dilahirkan di rumah ibu saya di Lumajang di Jawa Timur. Padahal saat itu saya tinggal di Jogja. Saya pulang ke rumah ibu saya melahirkan sampai 40 hari. Ketika kemudian saya mau balik ke Jogja, saya itu bilang ke ibu kos saya, waktu itu kita masih ngekos ya, ngontrak, tepatnya ngontrak rumah gitu, tapi rumah kontrakan kita ini satu komplek dengan pemilik rumah. Saya bilang ke ibu landlordnya itu, Bu, saya tanggal sekian akan balik ke Jogja bawa bayi saya gitu kan. Kemudian beliau berpesan, Mbak, tolong bawa air ya dari sana atau apa namanya, tanah lah dari sana supaya adik enggak rewel. Itu yang diungkapkan beliau. Kemudian saya bilang, wah ini nggak ada ajarannya gitu kan. Pada saat itu ya saya menganggap itu tidak ada ajarannya. Tapi kemudian sebagai bentuk penghormatan kepada ibu landlord saya tadi, ibu kos saya tetap membawa air. Ketika saya sampai di Jogja, beliau langsung menyambut, orangnya baik sekali.
beliau langsung menyambut, bayi saya digendong, kemudian langsung ditanya, airnya mana Mbak yang dari sana? Ini supaya adik enggak rewel, kata beliau. Akhirnya saya kasihkan sebotol gitu ya. Sebotol kemasan air mineral tuh saya serahkan sama beliau, langsung dituangkan ke air tempat mandi, kemudian ke tempat gentong penyimpanan air ya, toren itu beliau masukkan situ. Ini dicampur supaya nanti adik akan minum, akan mandi menggunakan air yang sudah tercampur dengan air tempat asal dia dilahirkan. Ini menghindari apa namanya, kalau orang Jawa itu bilang sawanan, tidak kerasan dan seterusnya. Ketika saya membaca buku ini, saya kemudian kembali pada kenangan 20 tahun yang lalu ya. Ternyata itu ada landasannya. Meskipun ayat di atas atau hadis di atas tidak secara langsung memerintahkan kita untuk kalau kemana-mana bawa air, tempat asal tinggal kita, atau kemana-mana bawa debu, tapi ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena ada hubungan yang erat antara kita dengan bumi tempat kita dilahirkan, bumi tempat kita tinggal. Hatta idza waradal miyah al-mukhtalifa ja'ala syai'an minhu fi siqaihi liya'mana madarrata dzalika. Jadi apa yang kita lakukan dengan air tadi? Kalau nggak bisa bawa airnya ya bawa turupnya, bawa debunya atau bawa tanahnya. Hatta idza waroda al-miyah al-mukhtalifah, supaya nanti kalau udah sampai tempat tujuannya, air tadi kemudian ja'ala syai'an minhu fi siqaihi, dicampurkan dengan air yang dipakai untuk minum, campur air yang dipakai untuk mandi dan seterusnya, liyak mana madharota dzalika, untuk mengamankan atau untuk menghindari madorot, hal-hal buruk ya. Dzalika, air yang baru, air yang di tempat tinggal yang baru. Jadi ini ada dasarnya ya. Dasar ini merupakan pemahaman yang luas dari para ulama dan juga masyarakat terdahulu, dan ini ditegaskan atau dilegasikan oleh Syekh Ali Jum'ah, itu menjadi sesuatu yang boleh, tidak ada bid'ah di sana, karena bid'ah itu berhubungan dengan ibadah mahdhah. Ya, jadi kalau orang mengatakan misalnya, oh ini bid'ah nggak ada di zaman Kanjeng Rasul SAW. Kalau itu berhubungan dengan ibadah mahdhah seperti sholat, kemudian zakat, ibadah haji misalnya, itu kita masih bisa apa namanya menolak sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang hal-hal baru. Misalnya sholat subuh ditambahilah karena kita rajin, tambahi jadi 3 rakaat. Nah, itu tambahan, tidak ada ajarannya, itu tidak boleh. Karena ibadah mahdhah itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah paten, yang ini tidak ada ruang logika bermain di sana. Sementara ibadah ghairu mahdhah itu berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas, tidak hanya sekedar berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan manusia, dengan alam secara umum, dan di situ ada ruang logika untuk bermain. Maka landasannya adalah bukan mana dalilnya, mana dalil yang menyuruhnya, tapi landasannya adalah apakah ada dalil yang melarangnya. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan di luar, maksud saya segala sesuatu di luar ibadah mahdhah itu hukumnya mubah hatta yadul dalil ala tahrimihi. Jadi al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh. Hatta sampai yadul dalil, ada dalil ala tahrimihi yang menunjukkan bahwa itu haram. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, misalnya ada baik itu dalil Quran atau hadis yang melarang seseorang membawa debu misalnya, ya itu menjadi haram. Tapi nggak ada dalilnya, ya sudah, berarti ini ada ruang kita, logika kita untuk bernegosiasi di situ. Selama itu tidak kemudian merusak akidah kita, tidak kemudian kita percaya, oh kalau nanti saya nggak bawa air, kalau saya nggak bawa tanah, nanti kesurupan di tempat baru. Nah itu kan berarti percaya pada apa namanya, barangnya atau ainul wujudnya bumi atau air, itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian kita membawa ada apa namanya, optimisme di situ, tidak sampai kemudian kita betul-betul percaya bahwa ini kalau saya tidak melakukan akan membawa madorot, atau kalau saya melakukan pasti saya nanti akan
mendapat keuntungan dan seterusnya. Jadi kita menghubungkan kepercayaan kita kepada barang itu sendiri, tidak kepada Allah. Nah, ini yang berbahaya. Tapi yang diajarkan oleh Syekh Ali Jum'ah di sini adalah bahwa kita diajarkan untuk menjaga hubungan erat, selalu mengingat bahwa kita ini manusia berasal dari bumi dan kita akan kembali ke bumi. Supaya kita ingat bahwa kita berasal dari bumi, ini kemudian ada tradisi ya, ada tradisi untuk membawa tanah atau air dari tempat asal kita tinggal ketika kita menuju tempat yang baru. Maka ini menjadi sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja dilakukan, boleh, nggak dilakukan juga boleh. Idan, maka fahunaka di sana atifatun, ada hubungan kasih sayang. Tarbutul insana bil ardi allati nasya'a fiha wa tarabba. Hubungan kasih sayang tarbutu yang menghubungkan antara manusia bil ardi dengan bumi allati nasya'a fiha, tempat manusia itu lahir, wa tarabba, dan berkembang, tumbuh berkembang. Wala nakira fi dzalika, dan tidak ada kemungkaran, tidak ada, kita tidak bisa memungkiri hal itu. Memang ada hubungan yang erat. Siapa yang tidak pernah merasa kangen terhadap apa namanya kampung halaman? Semua orang pasti punya rasa kangen terhadap kampung halaman. Kenapa? Di sanalah dia tempat lahir dan tempat dibesarkan. Jadi sejauh manapun langkah kaki kita pergi, itu pasti kita akan mengingat, punya rasa kangen terhadap tempat yang punya memori bagi kehidupan kita, tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan. Misalnya kalau ada teman-teman yang karena ikut orang tua berpindah-pindah, misalnya lahir di mana, kemudian besar di mana, SD di mana, TK di mana, SD di mana, SMP di mana, pindah-pindah gitu ya, seperti anak-anaknya para diplomat itu, ya mereka punya kenangan-kenangan itu, ada rasa kangen terhadap tempat-tempat di mana mereka pernah mengalami masa tumbuh dan berkembang. Ketika SD, oh saya besar di Belanda misalnya. Ya ada rasa kangen untuk kembali ke Belanda. Oh saya ketika SMP saya tinggal di Jerman. Ada rasa kangen untuk kembali ke Jerman. Ini sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. La nakira fi dzalika, tidak bisa kita pungkiri. Jadi ini menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dengan bumi, tempat dia lahir dan tumbuh kembang. Mohon maaf ya kalau agak berisik, ini memang di tempat umum. Nah ya, ini Mas Aman menyampaikan, permisi, seperti halnya Nabi kangen dengan Mekah. Ya, persis. Jadi kita nggak bisa memungkiri. La nakira fi dzalika, tidak bisa kita pungkiri. Bal huwa mimma hadda alaihi syar'u wa warada bihi. Fadawul fitrah as-salimah yash'uruna daiman bisyauqi wal hanini ila awtanihim wa la yash'uruna bil ulfati awit tuma'ninati qadra ma yash'uruna biha fi biladihim. Bal huwa mimma hadda alaihi syar'u wa warada bihi. Bahkan menurut Syekh Ali Jum'ah, hubungan yang erat antara manusia dengan bumi, tempat dia lahir, tempat dia tumbuh kembang, itu memang sangat erat. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, bahkan dalam syariat itu sangat dianjurkan untuk dikunjungi, untuk selalu diingat, gitu ya. Fadawul fitrah as-salimah, maka mereka yang punya jiwa yang bersih, yash'uruna daiman bisyauqi, pasti selalu merasa syauq, merasa kangen. Wal hanin, hanin itu di atasnya syauq ya. Jadi kangen yang sudah sampai ubun-ubun itu namanya hanin. Ada rasa cinta, ada rasa kangen di situ. Ila autonhim, ke tempat, auton itu negara atau kampung halaman mereka. Wala yash'uruna bil ulfati awit tuma'ninati qadra ma yash'uruna biha fi biladihim. Wala yash'urun, mereka ini orang yang punya jiwa yang bersih, mereka pasti selalu merasa kangen untuk kembali ke kampung halamannya, dan mereka tidak bisa merasakan al-ulfah, kondisi yang nyaman. Ulfah itu ya kasih sayang, ulfah itu berupa juga ikatan, ya ikatan yang erat. Awitu maknina atau ketenangan, qadra, sama dengan yang mereka rasakan fi biladim, dengan kampung halaman mereka. Sama seperti sayang.
saya ke Belanda misalnya. Belanda itu nyaman sekali. Dibandingkan negara Eropa yang lain tuh paling nyaman Belanda. Tapi seenak-enaknya Belanda, saya tetap ingin pulang ke Indonesia. Nah, itu yang dimaksud di sini. Saya dulu di Mesir, S1 di Mesir. Di Mesir tuh nyaman sekali. Masjid, apa namanya, kalau ibarat saya yang paling saya kangani dari Mesir, Mesir itu adalah sholat tarawih ya. Setiap malam kita bisa milih mau ke masjid manapun. Itu kita betul-betul bisa menikmati malam-malam Ramadan itu dengan hikmat gitu ya. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di Indonesia. Selain suasananya, kemudian suara dari imamnya yang meneduhkan dan seterusnya. Itu menyenangkan. Tapi seenak-enaknya suasana batin, suasana ruhani yang saya dapatkan di Mesir, saya tetap ingin pulang. Nah, menurut saya Ali Jum'ah, orang yang punya fitrah salimah, punya jiwa yang bersih itu pasti selalu merasa kangen dengan kampung halaman dan pasti merasakan ada ulfa, ada rasa kangen, keterikatan, tumak nina, ketenangan yang nggak bisa dia dapatkan di tempat yang lain. Yang kelima, jadi yang kemarin ada 2 ayat, kemudian ada 2 hadis. Ya. Yang kelima, wal Qur'anu yusawwiru ala qatal ulfati wal mahabbatil lati tansha'u bainal ardi was sama'i wa bainal insan haitsu qala ta'ala fama bakat alaihimu sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Ya, ini nanti cerita tentang ini ya. Bagaimana hubungan yang erat antara manusia dengan bumi dan langit. Wal Qur'anu dan adapun Al-Qur'an yusawiru menggambarkan ala kotal ulfati hubungan yang erat, keterpautan ya. Ulfah itu keterpautan, kasih sayang, wal mahabbah, mahabbah cinta kasih, allati tansya'u yang muncul, yang tumbuh bainal ardi antara bumi wasamai dan langit wa bainal insani dan manusia. Jadi ada hubungan yang erat antara bumi, langit dan manusia. Apa yang digambarkan oleh Al-Qur'an? Haitsu qala ta'ala, haitsu sekiranya berkata siapa Allah, berfirman Allah Ta'ala, fama bakat maka tidak menangis alaihim, tidak menangisi ya, tidak menangisi atas kematiannya, alaihim atas orang-orang kafir, as-sama'u siapa langit, wal ardu dan bumi, wa makanu mundari dan mereka semua langit dan bumi itu orang-orang kafir itu wa makanu mundari dan orang-orang kafir itu tidak ditunggu oleh langit dan bumi. Ya, saya jadi ingat sinetron Indonesia misalnya jenazah ditolak bumi. Nah, itu sama dengan apa yang digambarkan di Al-Qur'an ini. Ketika ada orang baik yang meninggal, itu langit dan bumi itu menangisi mereka. Ketika ada orang tapi tergantung ya, ketika ada orang meninggal yang soleh, yang baik, orang yang punya perangai baik, berakhlak baik, itu langit dan bumi itu menangisi kepergian mereka. Tapi yang dijelaskan di ayat ini, mereka orang-orang kafir itu tidak ditangisi bumi, tidak ditangisi langit, tidak ditunggui juga oleh langit dan bumi. Kehadiran mereka, kepulangan mereka juga nggak ditunggui gitu ya. Wahada infialun bainal insani wal akwan. Ini adalah reaksi ya, reaksi yang muncul dari relasi antara manusia dan alam raya. Faqad rawat Tobari an Sa'id bin Jubair. Faqad sesungguhnya telah meriwayatkan At-Tobari, Imam Tobari an Sa'id bin Jubair dari sahabat Sa'id bin Jubair qala berkata, siapa Sa'id bin Jubair, ata Ibnu Abbasin rojulun. Ata Ibna Abbasin rojulun. Ata telah berkata, telah datang Ibna Abbasin kepada Ibnu Abbas rojulun seorang laki-laki. Faqala maka berkata orang laki-laki tersebut, ya Ibna Abbas, aru'aita qaulallahi tabaraka wa ta'ala fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makan mundurin. Ya Ibna Abbas, wahai Ibnu Abbas, aru'aita apa pendapatmu qaulallah terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tadi kita baca ya, fama bakat mereka itu tidak ditangisi langit, tidak ditangisi bumi dan tidak ditunggui kehadirannya. Fahal tabaki sama wal ardu ala ahadin. Fahal emangnya apakah
tabeki menangis asama ulangit wal ardu dan bumi ala ahadin atas seseorang. Emangnya langit dan bumi itu bisa menangisi seseorang toh? Ya. Kalau apa namanya bahasa bahasa percakapannya begitu. Ibnu Abbas, ini kok ada ayat begini? Gitu. Emangnya langit dan bumi itu bisa nangis seseorang? Gitu. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, na'am. Iya. Innahu laisa ahadun minal khalaiqi illa lahu babun fis samai minhu yanzilu rizquhu wa fihi yas'adu amaluhu fa idza matal mu'minu fa ughliqa babuhu minas sama alladzi kana yas'adu fihi amaluhu. Kata Ibnu Abbas, qala na'am, iya. Innahu sesungguhnya sya'an laisa ahadun minal khalaik, tidak ada satu orang pun atau ya tidak ada seorang pun minal khalaik dari hamba Allah illa kecuali lahu ialah bagi ahad, bagi seseorang itu babun, dia punya pintu, masing-masing kita ini punya pintu fis sama di langit. Pintu apa? Minhu, dari pintu itu yanzilu turun rizkuhu, rizkinya ahad tadi seseorang. Wa fihi yas'adu amalu, dan dari pintu itu amalnya akan dilaporkan. Fa'idza matal mu'minu, maka ketika mata meninggal al mu'minu seorang mukmin, fa'ughliqa babuhu minas sama, maka ditutuplah babuhu pintunya minas sama dari langit, alladzi kana yas'adu fihi amalu, dari pintu langit tempat amal mereka naik. Jadi kita masing-masing ini, setiap manusia itu punya pintu di langit. Pintu untuk pintu rizki kita, pintu amal kita, semua itu dari satu pintu. Wayan zilumin rizkuhu, dan tempat rizki kita turun itu ditutup. Baka alaihi, kalau yang meninggal itu adalah orang mukmin, pintu tadi nangis. Wa idza faqadahu musallahu minal ardi allati kana yusalli fiha wa yadhkurullaha fiha bakat alaihi. Wa idza faqadahu musalla, dan ketika kan tadi seorang muslim meninggal, mukmin meninggal, pintu langit tadi nangis, mencari jalan, kok udah nggak ada lagi rezeki turun dari pintu ini, tidak ada lagi amal, laporan amal naik masuk dari sini. Yang apa yang terjadi di bumi? Yang terjadi di bumi juga demikian rupa. Musola, tempat kita sholat itu juga akan mencari-cari. Jadi kalau ada orang mukmin meninggal, tempat biasa dia sholat itu mencari-cari, ini mana sih Fulan? Fulan ini udah meninggal, mana ini kok nggak ada? Kok hari ini nggak sholat? Di mana dia gitu? Allati kana yusolli fi, tempat dia sholat. Wa yadhkurullaha fiha, kemudian tempat sholat tadi, musolanya tadi, tempat sholatnya itu, wa yadhkurullah, mereka kemudian wa yadhkurullaha fiha, dan tempat dia berzikir ya. Jadi di bumi, tadi kan di langit itu ada satu pintu, tempat rizki dan tempat amal dilaporkan. Yang di bumi ini tempat manusia, orang mukmin biasa sholat, biasa zikir. Ketika dia meninggal, itu tempat yang biasa digunakan untuk sholat, yang biasa digunakan untuk zikir, ini mencari-cari mana ini si fulan gitu kan. Bakat alaihi, mereka juga nangis, tempat yang biasa. Jadi nanti kalau semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang mukmin ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita nanti meninggal, pintu yang di langit yang udah ditutup itu menangisi kita, dan juga tempat-tempat yang pernah kita jadikan sebagai tempat kita sholat, tempat berzikir, itu juga mencari-cari kita dan menangisi kita. Wa inna qauma fir'auna lam yakun lahum fil ardi asarun sholihah. Wa inna qauma fir'aun, dan sesungguhnya kaumnya Fir'aun. Jadi ayat di atas itu pama bakat alaihimus sama'u tadi, bahwa langit itu tidak menangisi mereka secara khusus ya. Sabab nuzulnya itu menceritakan kaumnya Fir'aun. Tapi secara umum maknanya berlaku untuk siapapun, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ayat di atas secara khusus turun terkait hubungannya dengan kaum Fir'aun ya. Kaum Fir'aun itu lam yakun lahum fil ardi atharun sholihah. Lam yakun lahum, tidak ada bagi mereka, atau mereka tidak mempunyai fil ardi, di bumi ini, atharun sholihah. Tidak mempunyai jejak-jejak, tidak memiliki jejak-jejak kebaikan di bumi. Enggak ada jejak kebaikan mereka di bumi.
Walam yakun yas'adu ila sama'i minhum khair. Dan tidak ada amal baik yang naik ke langit, di pintu langit sana itu nggak ada kebaikan yang kemudian tercatat di pintu langit dari amalnya kaum Fir'aun. Falam tabki alaihimus sama'u wal ardu, maka langit dan bumi juga tidak akan menangisi mereka. Nah, ini apa namanya? Menggambarkan bahwa ada hubungan yang erat antara kita dengan bumi, tidak hanya sekedar bumi itu tempat kita dilahirkan, asal muasal kita, kemudian tempat kita dibesarkan, tapi juga bumi ini dan juga langit ya menjadi tempat saksi yang akan menyaksikan di hadapan Allah nanti terkait semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bumi. Maka kalau kita menjadi bagian dari orang-orang soleh, bumi dan langit itu mereka senang dengan keberadaan kita. Jadi mereka nunggu nih. Kalau kita udah punya kebiasaan baik, ini pentingnya istiqomah ya. Istiqomah melakukan suatu kebaikan apapun itu, sebaiknya kita semua ini punya wirid ya, punya wirid itu apa? Kebaikan yang selalu dilakukan setiap hari berulang dan tidak pernah ditinggalkan kecuali dalam kondisi darurat yang tidak mungkin dilakukan. Wirid bisa macam-macam. Ada misalnya kita bisa ikut toriko atau mungkin apa namanya ada wirid tidak juga harus dalam bentuk berzikir melalui lisan. Ada wirid itu karena wirid itu merupakan bahasa makna umumnya adalah kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Bisa juga wirid kita apa? Wirid kita misalnya setiap subuh kita sedekah misalnya. Wiridan kita di situ mengingat Allahnya itu di situ. Kita lakukan setiap hari nggak pernah kita lupa. Nah, ketika kita melakukan itu ditunggu-tunggu setiap hari oleh bumi dan langit. Di mana kita melakukan kebaikan itu, tangan kita nunggu untuk apa namanya kebaikan yang akan kita lakukan. Misalnya setiap hari kita sedekah pagi, misalnya tangan kita nunggu, tempat yang akan kita kasih juga nunggu. Dan langit tuh tempat laporan amal baik juga nunggu. Mana ini udah jam 6 kok Zaimah belum apa namanya belum baca Yasin misalnya. Ini udah jam sekian kok belum sedekah ini. Nah, itu ditunggu-tunggu. Nunggu-nunggu ini adalah bentuk kangen, bentuk hubungan yang erat yang terbangun antara kita dengan mereka. Sampai ketika kita meninggal nanti, mereka bertanya-tanya ini di mana? Oh, ternyata mereka tahu bahwa kita ini meninggal sebagai orang soleh, mereka menangisi kepergian kita. Ini bab selanjutnya al-amru al-am birrahmati warifqi bijami'i al-khalqi. Saya kira kita baca di pekan yang akan datang ya. Dengan kondisi yang lebih baik karena saya sekarang ini tidak begitu kondusif untuk melanjutkan ngaji. Saya kira itu Mas dan Mbak-mbak semuanya. Kalau ada pertanyaan, monggo mungkin untuk 1-2 pertanyaan. Jadi kita udah selesai dengan apa namanya hubungan antara manusia dengan bumi. Ya, ada pertanyaan, Mas Imron atau teman-teman yang lain? Kalau dari call sudah cukup punya. Oke. Ya sudah, semoga ini ya bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat weekend. Kalau di Indonesia ini long weekend besok Maulid Nabi. Jadi ya kota-kota besar ramai padat macet sudah. Terima kasih semuanya. Nggak tahu di Al-Hikmah hari ini ada Maulid Nabi. Nggih, punyain jam 6 insya Allah. Oh ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Semoga inilah barokah untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima matur kasih. punyain. Nggih.